Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. 11 November 2021 saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema yang cukup menarik, yaitu cinta tanpa kesaksian itu cintanya Babel besar. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menyatakan diri cinta kepada Tuhan, maka kita harus berani bersaksi akan kecintaan kita kepada Tuhan, bahwa inilah Tuhan kekasih jiwaku. Bersaksi, berani menyaksikan bahwa Tuhan adalah kekasih jiwa kita. Berani bersaksi bahwa Tuhan adalah segalanya dalam hidup kita. Selanjutnya, setelah memiliki kesaksian, kita berani bersaksi. Selanjutnya kita juga bertanggung jawab terhadap cinta yang kita ucapkan. Saudaraku, beda dengan orang-orang yang nanti akan tertinggal ketika masa antikris. Mereka gagal memiliki cinta yang seperti ini. Akhirnya mereka terlibat dalam satu percintaan palsu yang namanya percintaan dunia atau cinta Babel besar. Nah, cinta Babel besar ini satu cinta yang disembunyikan. Rasul Yohanes bahkan untuk melihat Babel besar ini harus dibawa oleh malaikat. Tetapi ketika mempelai wanita anak domba Allah ini di Wahyu pasal 12 ini ditampilkan, maka itu langsung menjadi satu kesaksian besar di langit. Nggak perlu ditunjuk-tunjukkan, tetapi akan menjadi satu kesaksian besar di langit, akan dilihat. Saudara, kita akan melihat, saudaraku, ini Wahyu pasal 12 dan Wahyu pasal 17. Perbedaan orang-orang yang menjadi mempelai wanita anak domba Allah dengan orang-orang yang nanti akan terbabit oleh dunia, kemudian menjadi pengikut dari arus penandaan Karakma 666. Itu Wahyu pasal yang ke-17, Babel besar. Orang-orang yang gagal memiliki cinta kepada Tuhan, kemudian cintanya tertambat kepada dunia. Sudah, kita akan membaca dahulu ini cinta yang suci, yang betul-betul dari Tuhan itu seperti yang saya sampaikan tadi. Dia memiliki beberapa tanda, diantaranya adalah cinta yang dari Tuhan. Cinta mempelai itu berani bersaksi. Saudara, kalau bukan cinta dari Tuhan, dia nggak akan, saudaraku, berani bersaksi. Dia akan sembunyi-sembunyi. Saudara, kita akan baca nanti di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-1 sampai 5. Jadi bila seseorang itu, saya ulangi lagi, mengatakan cinta kepada Tuhan mempelai pria, maka konsekuensinya harus berani bersaksi tinggi di langit. Artinya bersaksinya betul-betul tidak malu, saudaraku. Tidak malu dan tidak gentar, tidak takut. Meskipun ancamannya di depan itu digambarkan naga. Kemudian bertanggung jawab dengan cintanya itu. Kalau kita cinta kepada Tuhan, kita bertanggung jawab dengan cinta itu, saudaraku. Kita bertanggung jawab menghidupi pelayanan. Kita bertanggung jawab untuk, saudaraku, menjalankan amanat Tuhan Yesus Kristus di akhir zaman. Ada dua kemarin saya sampaikan. Amanat penginjilan, itu jadikan semua bangsa muridku. Kemudian amanat besar yang kedua itu gembalakanlah domba-dombaku. Ini dua amanat Tuhan di akhir zaman. Saudara, jadi orang-orang yang menjadi mempelai itu akan bertanggung jawab dengan cintanya, berani bersaksi dengan cintanya. Meskipun di Wahyu pasal 12 itu digambarkan sambil berteriak kesakitan. Kenapa berteriak, saudaraku? Karena wanita atau tubuh ini, saudaraku, bisanya itu berteriak, saudaraku. Tidak bisa mengeluarkan suara lain, saudara, berteriak kesakitan. Karena sumber pengajaran itu kepala. Makanya di organisasi tertentu ada yang mengajarkan kalau saudaraku,
pria atau laki-laki itu sumber pengajaran, dia yang berhak memberikan pemberitaan benih-benih firman, saudaraku. Kemudian kemuliaan wanita itu, saudaraku, melahirkan cintanya itu dalam satu perbuatan yang nyata. Saudaraku, jadi kalau dalam Wahyu pasal 12 digambarkan dengan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan dengan segala bangsa dengan gada besi. Tapi kalau dalam kehidupan saudara sekarang, ya tentunya saudara bisa melahirkan cinta saudara kepada Tuhan itu dalam perbuatan nyata, dalam bentuk pengorbanan, dalam mengasihi Tuhan, betul-betul banyak mempererat hubungan dengan Tuhan, banyak berdoa, banyak sembahyang, banyak berkorban, saudaraku. Kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, itu bentuk kita melahirkan cinta kita kepada Tuhan. Wanita itu di dalam tubuh ini, saudaraku, ini makanya di dalam tubuh Kristus itu disebut sebagai mempelai wanita anak domba Allah. Ini maka dikatakan di sana berteriak itu berdoa, saudaraku. Dan kemuliaan seorang wanita itu melahirkan seorang anak. Artinya apa? Saudara sebagai mempelai Kristus harus melahirkan karya dalam hidupmu, dalam pelayananmu yang berguna untuk menunjang pelayanan, yang berguna untuk sesama, yang berguna untuk amanat Tuhan Yesus Kristus di akhir zaman, yaitu amanat penginjilan dan penggembalaan. Saudara harus berguna untuk itu, melahirkan cintamu kepada Tuhan untuk, saudaraku, tercapainya penginjilan dan penggembalaan di akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo kita akan baca Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 5. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Amin, saudaraku. Jadi ini pertama, mempelai wanita anak domba Allah itu dia menjadi tanda besar di langit. Artinya berani bersaksi, kalau aku cinta Yesus, kalau aku cinta mempelai pria surga, aku mencintai sosok mempelai pria surga, berani bersaksi. Meskipun di depannya digambarkan, kalau dibaca di ayat 3, di depannya itu ada naga. Saudara, kemudian apa yang dilakukan mempelai wanita ini? Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan untuk menyatakan cintanya kepada mempelai pria itu, saudaraku. Mewujudkan cintanya kepada Tuhan itu berat di akhir zaman ini. Saudaraku, gocohan, tantangan, kiri kanan menghimpit, hasutan, fitnahan, saudaraku, itu menghimpit, tetapi dia harus tetap berani. Karena jaminan Tuhan akan menyelamatkan, dia akan memberkati dia dengan kemuliaan matahari, bulan, dan bintang. Saudaraku, jadi bagi orang yang berani bersaksi bahwa Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan adalah penyelamatku, Tuhan Yesus Kristus mempelai pria surgaku, sudah berani bersaksi seperti itu, saudaraku. Kadang itu orang takut loh, saudaraku, ditanyain, saudaraku, misalkan itu bawa apa, sebetulnya bawa Alkitab, dikatain ini bawa buku biasa, bawa buku komik, bawa Alkitab. Tapi sekarang lebih bisa rapi lagi karena bisa kita simpan di dalam perangkat-perangkat elektronik, ada HP, ada saudaraku laptop kecil dan lain sebagainya. Kalau dulu seperti itu, saudaraku, bawa Alkitab itu malu, nanti ketahuan orang Kristen begitu, saudara. Jadi mempelai Kristus berani menyaksikan siapa mempelai prianya, siapa orang yang dicintainya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Enggak takut. Kepada orang yang sedemikian, Tuhan akan memberikan kemuliaan dari bangsa-bangsa, kemuliaan matahari, bulan, dan bintang. Itu kemuliaan sepanjang usia dunia ini. Dari awal zaman sampai akhir zaman, selama ada matahari, maka kemuliaan itu disediakan oleh Tuhan. Selama ada rembulan, selama ada bintang, maka kemuliaan yang diperoleh di bawah matahari, bulan, dan bintang itu akan diberikan kepada orang yang berani bersaksi.
siapa mempelai prianya? Siapa kekasih hatinya? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, ayat 2, untuk bersaksi ini berat. Karena di samping kiri kanannya itu, saudaraku, ada teroran-teroran, ada iblis, ada ular naga tua. Saudaraku, ayat 2 dan ayat 3, ayo kita baca. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Untuk bersaksi tentang siapa mempelai prianya. Makanya di wilayah-wilayah tertentu di dunia ini, saudaraku, orang yang bersaksi tentang Kristus itu kadang banyak menghadapi hambatan-hambatan, tantangan-tantangan. Maka dia berteriak kesakitan. Orang yang berani mengakui bahwa Yesus itu mempelai prianya, kekasih hatinya, saudaraku, mereka akan berteriak, bisanya berteriak, berdoa. Perempuan itu gak cerewet, saudaraku. Kalau Amsal katakan perempuan bebal cerewet, saudaraku. Tetapi di Wahyu pasal 12 ini berteriak. Ketika dia menghadapi masalah, dia menghadapi satu penderitaan, tekanan, karena dia menyaksikan bahwa mempelai prianya, kekasih hatinya itu Tuhan Yesus Kristus, dia tertekan oleh kiri kanan, saudaraku, oleh naga tua itu. Tapi dia harus berani, karena ada jaminan kalau dia berani bersaksi di langit, mengakui bahwa Tuhan Yesus itu mempelai prianya, Tuhan Yesus itu kekasih hatinya, maka ada jaminan kemuliaan bangsa-bangsa. Saudaraku, kemuliaan matahari, bulan, dan bintang itu disediakan bagi saudara. Maka ketika dia bersaksi menghadapi tantangan, rintangan, himpitan, fitnahan, dan lain sebagainya, saudaraku, dia tetap sambil berdoa, berteriak kesakitan. Saudaraku, ayat yang ketiga, ini tantangannya, saudaraku. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Amin. Saudaraku, di sini, saudaraku, godaan tantangannya sehingga mempelai itu berteriak kesakitan, karena di depannya itu diancam, saudaraku, ancaman maut dari naga tua itu, saudaraku. Jadi orang yang bersaksi tentang Kristus, bahwa Kristus itu kekasih jiwaku, bahwa Yesus itu penyelamatku, itu menghadapi tantangan naga, bahwa Yesus itu mempelai priaku, itu tantangannya berat. Digambarkan seperti seorang yang mengandung dalam keluhan dan penderitaan, hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Kemudian ayat yang ketiga ini, maka tampaklah suatu tanda lain yang di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ini dahulu ular kecil yang menggoda Hawa di Eden, saudaraku, di akhir zaman sudah menjadi naga besar. Artinya kejahatannya, kelicikannya sudah sempurna. Dahulu ini meneror Hawa, sehingga Hawa, saudaraku, kehilangan kesetiaan kepada mempelai prianya, kepada kekasih hatinya. Saudaraku, ini dahulu Hawa digoda oleh ular itu, dan Hawa pada saat itu kalah. Akhirnya, saudaraku, jatuhlah di dalam dosa. Dan ketika nanti suasana Eden itu akan dikembalikan, maka suasana serupa terjadi lagi. Yang goda kali ini adalah ular besar, si iblis naga merah padam itu. Tetapi gereja tetap bersaksi, jemaat Tuhan tetap bersaksi, Yesus itu kekasih jiwaku, dia mempelai priaku, dia kekasih hatiku. Jadi cinta itu berani bersaksi. Kalau enggak berani bersaksi, itu bukan cinta, tapi persundalan. Saudaraku, kalau orang ngomong cinta, saudaraku, apalagi hubungannya dalam tapi enggak berani bersaksi, saudaraku, ini persundalan, saudaraku. Seperti wanita sundal Babel di Wahyu pasal 17 itu, cintanya sembunyi-sembunyi, enggak kelihatan, disembunyikan, sampai Rasul Yohanes untuk melihat pun harus dicelikkan matanya oleh malaikat. Mari aku tunjukkan kepadamu. Begitu kata malaikat, saudaraku. Ayat yang keempat, saudaraku.
dari Wahyu 12. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Saudaraku, jadi di Wahyu pasal 12 seperti sampaikan berulang kali, ini ada cara penyelamatan Tuhan menurut kadar iman dari jemaat masing-masing. Yang berkarakter ruang Maha Kudus itu akan harpazo. Dia memiliki karakter anak laki-laki. Kemudian yang saudaraku mencapai tataran ruang kudus itu akan diungsikan. Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-6, perempuan itu lari. Kemudian yang kanak-kanak rohani ditinggalkan. Dan naga itu memerangi keturunan yang lain dari wanita itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi di sini saya akan bacakan lagi ayat yang kelima. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Amin. Saudaraku, jadi melahirkan seorang anak laki-laki ini bukan dalam arti letterlek ini, saudaraku. Ini dalam arti, saudaraku, Simeon, itu artinya perlambang, saudaraku. Wahyu pasal 12 ini perlambang loh, saudaraku. Secara fisiknya betul-betul gak ada. Wanita yang berpakaian, berbaju matahari, bulan, dan bintang. Matahari itu gede banget, saudaraku. Bulan juga gede. Gak ada orang yang bisa berpakaian seperti itu. Jadi Wahyu pasal 12 Simeon, saudaraku, artinya perlambang. Perlambang itu satu ibarat, satu permisalan yang harus diterjemahkan dengan kuasa Roh Kudus. Di sini melahirkan seorang anak laki-laki itu artinya, saudaraku, gereja akhir zaman itu akan melahirkan output jemaat yang mencapai karakter ruang Maha Kudus. Ini karakter anak laki-laki yang dari mulutnya keluar pengajaran, keluar firman. Saudaraku, ini karakter anak laki-laki seperti Elia, seperti Henok, seperti Musa, seperti Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, orang-orang seperti itu nanti akan dilahirkan oleh gereja di akhir zaman. Dari bahasa eteken itu artinya melahirkan atau menghasilkan, bukan melahirkan perucut bayi. Tenanan itu bukan, saudaraku, nggak akan ada nanti, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan baca ayat yang ke-6. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Nah, yang ke-6 ini adalah perlakuan Tuhan kepada jemaat yang mencapai tataran rohani ruang kudus. Mereka dibawa lari ke padang gurun. Ini Pheogo, saudaraku, yang prosesnya seperti Filipus ketika membaptis sida-sida dari Ethiopia itu, saudaraku, dari Gaza sampai Asdod itu langsung wus gitu, saudaraku, dalam waktu sekejap mata. Nanti ketika pengungsian di Wahyu pasal 12 ayat 6 terjadi begitu, kita akan dipindahkan ke satu tempat. Seperti Raja Ahab ketika balapan dengan Elia, seperti Elianya ini, saudaraku, dalam jarak yang begitu jauh dari puncak gunung Karmel, saudaraku, sampai Israel itu jauh. Itu juga dalam waktu sekejap. Raja Ahab yang naik kereta berkuda, kalau sekarang gitu ya mobil cepat, mobilnya raja itu, saudaraku. Keretanya raja tentunya kereta yang cepat, mobil yang cepat begitu, saudaraku. Tapi tetap, saudaraku, Elia menang. Nah, seperti itulah suasana Pheogo, suasana pengungsian di akhir zaman. Jadi diliputi kuasa Allah, kita dibawa ke satu tempat. Tetapi, saudaraku, yang ruang Maha Kudus tadi langsung di bawah harpazo tadi, saudaraku, mereka digambarkan sebagai jemaat yang berkarakter anak laki-laki, yang dari mulutnya keluar firman, keluar benih firman, keluar pedang, saudaraku. Saudaraku, kita akan melihat, kalau tadi ini profil dari jemaat-jemaat mempelai, kita akan melihat sekarang profil dari jemaat palsu yang terbabit, yang terlindas tanda 66 itu memiliki karakter sundal. Karakter sundal itu apa, saudaraku?
menyembunyikan cinta, saudaraku. Jadi bercinta tapi disembunyikan. Artinya nggak berani bersaksi. Itu karakter Babel itu seperti itu, saudaraku. Cinta yang disembunyikan dan tidak berani bersaksi itu karakter Babel. Saudaraku, nggak berani bersaksi tentang Yesus. Saudaraku. Akhirnya terbabit oleh tanda 666 itu, saudaraku. Terkena tanda karagma 666 itu. Terikat dengan pesta pora dunia dan hawa nafsu dunia akhirnya. Kemudian yang lebih fatal lagi, ini wanita sundal Babel ini, saudara, jemaat palsu ini tidak bisa melahirkan sesuatu pun yang berarti dalam hidupnya karena dia menyembunyikan, saudaraku. Akhirnya apa yang dilakukan dalam sembunyi itu tidak membuahkan hasil apa-apa, tidak bisa melahirkan sesuatu pun yang berarti dalam hidupnya, hanya untuk berpesta pora dengan kenikmatan dan keindahan dunia saja. Saudara, kita akan baca Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai ke 6, saudaraku. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Saudaraku, ini Rasul Yohanes ini untuk melihat wanita sundal Babel, keberadaannya itu harus dibawa oleh Rasul, oleh malaikat, harus ditunjukkan oleh malaikat, karena disembunyikan. Cinta yang disembunyikan, saudaraku, cinta palsu, cinta dunia, hanya untuk menyenangkan daging dan hawa nafsu. Akhirnya tidak berani bersaksi. Saudaraku, ini karakter Babel, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kemudian, saudaraku, yang kedua, dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Amin. Saudaraku, jadi dia melakukan perkawinan secara sembunyi di satu tempat yang tersembunyi. Kalau tidak diperlihatkan oleh malaikat, maka Rasul Yohanes nggak ngerti. Saudaraku, di satu tempat tersembunyi, dan cintanya tidak diakui, saudaraku. Kemudian, saudaraku, inilah yang disebut, makanya jemaah-jemaah palsu di akhir zaman yang lebih mencintai dunia, lebih mencintai pesta pora dunia, lebih mencintai keindahan dunia, itu disebut sebagai perempuan sundal Babel atau jemaat-jemaat palsu. Karena lebih cinta kepada dunia daripada kepada Tuhan, menyembunyikan cintanya kepada Tuhan, tidak berani mengakui cinta kepada Tuhan. Akhirnya, saudaraku, malah terjerumus kepada percintaan palsu dengan si antikris. Di sini mereka kawinnya di satu tempat yang tersembunyi, yang harus ditunjukkan oleh satu malaikat, satu tokoh, satu guru di akhir zaman yang membawa salah satu cawan. Saudaraku, dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Nah, ini beda, saudaraku. Justru wanitanya itu berada di atas, dikte gitu loh, saudaraku. Beda kan dengan yang Wahyu pasal yang ke-12 tadi. Mempelai wanita itu justru nggak banyak ngomong, tapi taat mendengar suara mempelai pria. Tetapi di Wahyu pasal 17 ini, jemaah-jemaah palsu ini malah mendikte, saudaraku. Mempelai sundal Babel ini malah mendikte. Antikris itu ditumpahi, saudaraku. Di dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Ayat 4.
Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan kekejian dan kenajisan percabulannya. Saudaraku, lebih mencintai dunia, lebih mencintai segala sesuatu yang di dunia ini daripada mencintai Tuhan. Tidak berani mengakui Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah penyelamat, Dia juru selamat. Saudaraku, akhirnya mereka masuk di dalam masa antikris ini, dan saudaraku akhirnya bersatu dengan pengajarannya antikris dan tanda 666. Saudaraku, dan pengajaran antikris itu tandanya apa? Saudara, penuh pesta pora, kemabukan. Di sini digambarkan memakai kain ungu, kain kirmisi, dia dihiasi dengan emas. Cinta sekali dengan dunia itu, saudaraku, dengan keindahan-keindahan dunia. Sudah yang dikasih Tuhan, dan di tangannya ada satu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Hasil percabulannya menghasilkan saudaraku harta benda duniawi, ya saudaraku. Kemudian saudaraku, ayat 5, pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan kekejian di bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Amin. Saudaraku, jadi yang pertama tadi ini bahwa perempuan sundal Babel, jemaah palsu di akhir zaman itu, mereka takut mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak berani. Mereka menyerahkan diri kepada kecemaran. Saudaraku, mereka juga malah, saudaraku, cerewet. Tidak seperti karakter mempelai pria yang berteriak kesakitan. Kalau menghadapi masalah, menghadapi beban berat, berteriak kesakitan, berdoa, kemudian melahirkan. Saudaraku, sementara mempelai sundal Babel ini, saudaraku, jemaah palsu tidak pernah melahirkan apa-apa dalam hidupnya. Dia hanya pesta pora saja. Dia hanya berpakaian kain ungu, kirmisi, emas, permata, mutiara, tapi nggak pernah bisa melahirkan apapun bagi pekerjaan Tuhan. Kemuliaannya dipakai bagi dirinya sendiri, tidak pernah digunakan, dilahirkan menjadi satu pekerjaan. Jadi saudaraku, bedanya lagi ya saudaraku, kalau mempelai Tuhan di Wahyu pasal 12 itu bisa melahirkan anak laki-laki. Tetapi jemaat palsu, gereja palsu itu tidak bisa melahirkan apapun. Di sini nggak melahirkan seorang anak, saudaraku. Kehidupannya cuma pesta pora, dan pesta pora. Bangga dengan kain ungu, kain kirmisi, dengan emas di tangannya, permata di tangannya. Saudaraku, bangga dengan percabulannya, saudaraku, sementara tidak pernah berani bersaksi bahwa Yesus itu kekasih jiwanya, dan dia sudah menjadi mempelainya. Antikris, menjadi pasangan antikris 666 melalui tanda 666 yang akhirnya membawa jemaat-jemaat palsu itu memenuhi keinginan dagingnya, segala macam keinginannya. Di sini dikatakan, dan dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Saudaraku, nanti akan ada market di akhir zaman ini yang menjual berbagai macam keinginan hawa nafsu manusia. Dan akses untuk masuk ke sana nanti harus pakai tanda carakma 666, Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 18 gitu. Saudaraku, jadi saudaraku, bedanya di situ. Mempelai wanita anak domba Allah itu berani bersaksi siapa mempelai prianya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kemudian mempelai wanita anak domba Allah itu, saudaraku, ketika menghadapi masalah dia berteriak kesakitan. Kepada dia juga diberikan kelengkapan kemuliaan matahari, bulan, dan bintang, artinya kuasa Tuhan yang besar. Kemudian selanjutnya dia bisa melahirkan
seorang anak laki-laki yang mengembala dengan ganda besi, artinya melahirkan karya-karya dalam hidupnya itu. Kalau di mempelai palsu, saudaraku, mempelai sundal Babel itu tidak, karena dia tidak berani mengakui Tuhan Yesus adalah penyelamatnya, akhirnya mereka terjerumus masuk di dalam masa antikris dan menerima tanda 666. Kemudian saudaraku, karakternya selanjutnya adalah pesta pora. Pesta pora, dan pesta pora itu kesukaannya, saudaraku. Kemudian dia tidak bisa melahirkan seorang anak laki-laki, artinya dalam hidupnya tidak bisa melahirkan karya yang berarti untuk pekerjaan Tuhan. Saudaraku, dia hanya berpesta pora, pesta dan pesta, tapi tidak pernah melahirkan sesuatu yang berguna bagi kerajaan Tuhan. Saudaraku, oleh karena itu, kalau saudara ingin menjadi mempelai Kristus di akhir zaman, jadilah mempelai yang saudaraku seperti Wahyu pasal 12 itu. Pertama, tinggi di langit, berani mengakui Tuhan Yesus adalah kekasih jiwamu. Selanjutnya juga, saudaraku, akibat dari keberaniannya mengakui dan berani bersaksi itu, saudaraku, tidak malu dan tidak takut bersaksi. Mereka juga berani bertanggung jawab dengan cintanya, meskipun, saudaraku, ini dengan berteriak kesakitan, melahirkan cintanya dalam satu perbuatan nyata. Artinya ada usaha. Orang cinta itu ada usaha, saudaraku. Kalau orang cinta kok tidak berani bersaksi, ya itu ngedebus, saudaraku. Orang ngomong cinta tapi tidak berkorban juga ngedebus, saudaraku. Jadi sudah digambarkan di Wahyu pasal 12 itu, kalau orang cinta itu, saudaraku, pasti berani bersaksi. Orang cinta pasti berani berkorban, kemudian melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik dalam hidupnya. Kalau dalam kehidupan seorang wanita biasa, ya ini melahirkan seorang anak, saudaraku. Tapi kalau dalam kehidupan secara umum, tentunya yang lebih spesifik ini menunjuk kepada lahirnya, saudaraku, satu karya-karya nyata untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya saudara diberkati, saudara memiliki roh mempelai wanita anak domba Allah yang berani bersaksi siapa mempelai priamu, siapa kekasih jiwamu. Berani bertanggung jawab dengan cintanya itu, sekalipun menghadapi naga tua yang merah padam. Kemudian saudara juga melahirkan cintamu itu dalam satu perbuatan nyata, berkorban untuk pekerjaan Tuhan, menolong orang yang susah. Saudaraku, kalau gereja palsu nggak akan ada begitu. Ngapain berkorban? Kan enak-enakin, yang melayani saja. Saudaraku, untuk pesta pora sendiri, emas, permata, kain kirmis itu untuk pesta pora sendiri tadi. Saudaraku, di Wahyu pasal yang ke-17 tadi, kalau saudara membaca ayat yang ke-4, Wahyu 17 ayat yang ke-4 tadi, saudaraku. Jadi gereja palsu mempelai sundal Babel itu enggak ngajarin korban, malahan, saudaraku, enggak usah, enggak penting. Itu untuk membangun diri sendiri saja, untuk menikmati keindahan dunia saja, saudara, seperti itu, saudaraku. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh mempelai wanita anak domba Allah. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, memberkati saudara. Haleluya. Amin.